Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hidup tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus. Di balik setiap langkah kita, ada pergumulan yang kadang tak terlihat, ada luka yang tak terdengar, dan ada kesunyian yang menyembunyikan ribuan doa. Kita sering merasa lelah, bukan hanya karena pekerjaan atau tekanan hidup, tapi karena batin yang terus bergulat antara harapan dan kenyataan. Yohanes menggambarkan pergumulan ini seperti seorang perempuan yang sedang mengandung dan bersiap melahirkan. Ada penderitaan yang begitu nyata. Ada rasa sakit yang tidak bisa dipercepat atau dipangkas. Tapi di balik setiap kontraksi, tersimpan harapan, lahirnya kehidupan baru. Itu bukan penderitaan tanpa tujuan. Itu adalah proses yang penuh makna. Sama seperti perempuan yang mengandung, kita pun sedang mengandung harapan, pengharapan akan perjumpaan yang utuh dengan Tuhan. Saat Yesus harus meninggalkan para muridnya, mereka bukan hanya kehilangan seorang guru, tetapi kehilangan arah, kehilangan pegangan. Mereka cemas, mereka takut, mereka bingung, tapi mereka juga menunggu. Mereka tetap bertahan, karena mereka tahu, janji Tuhan tidak akan gagal. Dan benar saja, duka cita mereka berubah menjadi sukacita saat mereka melihat Tuhan bangkit, hadir, dan menyapa mereka kembali. Bukankah kita pun sedang ada di titik itu? Di tengah ketidakpastian hidup, entah itu dalam bentuk kehilangan, tekanan, penolakan, atau rasa hampa, kita diajak untuk percaya bahwa penderitaan kita bukan akhir. Bahwa ada sesuatu yang sedang Tuhan bentuk, walau kini belum terlihat jelas. Seperti bayi yang bertumbuh dalam rahim, harapan sedang diproses di dalam diri kita. Namun seperti proses melahirkan, hal ini membutuhkan kesabaran. Harapan sejati tidak lahir secara instan. Ia tidak bisa dipaksa, apalagi dimanipulasi. Kita hanya bisa memelihara iman, tetap percaya meski tak semua terasa baik, dan terus berjalan bahkan saat jalan terlihat gelap. Kita harus tahan dalam proses yang kadang menyakitkan, karena itulah tempat di mana Tuhan sedang bekerja dalam diam. Dan yang luar biasa, Tuhan tidak menunggu kita di ujung jalan. Ia hadir di tengah proses itu. Di saat air mata jatuh. Di saat doa terasa hampa. Di saat hati bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Ia ada. Ia mendengarkan. Ia menopang kita meski kita tidak menyadarinya. Kebahagiaan karena perjumpaan dengan Tuhan bukan hanya janji masa depan. Itu adalah kemungkinan yang bisa kita alami hari ini, di sini, dalam hidup yang nyata dan rapuh ini. Pemazmur pernah berkata, "Satu hal yang aku rindukan, ya Tuhan, tinggal di rumah-Mu sepanjang hidupku." Itu adalah kerinduan yang murni, kerinduan untuk dekat dengan Tuhan bukan hanya saat semuanya baik-baik saja, tapi juga saat hidup terasa berantakan. Paulus pun menghidupi sukacita itu. Ia tidak menunggu keadaan membaik untuk bersukacita. Ia memilih bersukacita di tengah penderitaan, karena ia tahu siapa yang ia imani. Ia tahu bahwa kasih Tuhan lebih kuat dari segala kesesakan. Hari ini, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Kapan terakhir aku sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan? Bukan saat semuanya mudah, tapi justru saat aku sedang lemah dan tak berdaya. Mungkin di sanalah, di tengah tangis, harap, dan kesunyian, kita akan benar-benar mengalami perjumpaan dengan Dia yang tak pernah meninggalkan. Karena di dalam kesakitan yang dalam, sedang bertumbuh harapan yang tak tergoyahkan. Dan di sanalah, kita akan menemukan Tuhan. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.